Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang mengerutkan kening. Jadi, orang itu menculik raja leluhur untuk semakin mengintensifkan kontradiksi antara kerajaan api dan kerajaan dewa, maka itu adalah pemrakarsa sebenarnya dari perang daratan. Ya. Selama perang dimulai, binatang laut tak berujung yang dia wakili dapat menangkap ikan di perairan yang bermasalah, menuai manfaat, tanpa henti melahap makhluk hidup yang jatuh di medan perang, menerobos batas keseimbangan terner, dan menjadi penguasa abadi benua ini. Karena hukum terner adalah hukum penciptaan, yang fundamental yang mendefinisikan aturan lahir dan mati benua ini, setelah keseimbangan ini dipatahkan dan dikendalikan oleh Raja Naga Hitam yang kekuatannya di atas hukum terner, maka dia akan menjadi penguasa seluruh benua. Dewa sejati. Pada saat itu, para orc akan menggantikan ras manusia, dan semua makhluk di kerajaan api dan kerajaan dewa akan menjadi budak para orc. Inilah tujuan sebenarnya dari Raja Naga Hitam. Itu saja, semua pertanyaan sudah dijelaskan. Sepertinya kita harus menemui Raja Banjir Hitam untuk menghentikan konspirasinya, kata Kaisar Wanita, tetapi Jie tertawa main-main. Sayang, dengan kekuatanmu saat ini, selama Raja Naga Hitam menggerakkan jarinya, kau akan musnah. Permaisuri. Itu adalah orang terkuat di daratan yang telah berkultivasi selama jutaan tahun, dan para orc sendiri adalah garis terkuat dan paling menakjubkan dari sistem terner. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan Raja Binatang Buas dalam tubuh manusia kecil? Lalu apa yang harus saya lakukan? Jika saya tidak berdiri, saya takut seluruh negeri api tidak akan memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Tidak, setidaknya untuk saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Jika kamu benar-benar orang yang ditakdirkan, ruang rahasia di depanmu ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membalikkan keadaan. Begitu Ji selesai berbicara, Su yang mengerti apa yang dia maksud. Apakah pendahulu ingin membiarkan Asue mewarisi asal mula iblis yang terkumpul di raja dari setiap generasi kerajaan api, dan membangun tubuh iblis terkuat? Ji tersenyum dan mengangguk puas, kamu sangat pintar. Sejujurnya, aku lebih suka kamu menjadi pewaris iblis. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia hanyalah seorang gadis, dan kamu memiliki kekuatan syura. Dengan atribut yang sama sekali berbeda di tubuh Anda. Mungkin Anda adalah satu-satunya variabel dalam seluruh bencana. Bintang hitam. Su yang tersenyum pahit, dan dia tidak bisa tidak memikirkan nama yang akrab ini di benaknya. Sekarang tampaknya ramalan para dewa dan Tuan Surgawi benar-benar memiliki beberapa jalan. Variabel saya sendiri ini tidak hanya memengaruhi dewa es dan salju, tetapi juga nasib seluruh dunia fantasi. Baby, mulai sekarang, 12 kristal es di sini akan meleleh satu demi satu. Energi dari array terner dibatasi. Setelah energi di array habis, kita semua yang telah kehilangan perlindungan kristal es akan kehilangan vitalitas mereka dengan cepat karena survival kita melanggar aturan kehidupan dari sistem waktu, dan milik individu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Deretan terner adalah perlindungan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, Anda harus menaklukkan kita masing-masing secepat mungkin sebelum formasi dimusnahkan. Setiap kali Anda mengalahkan suatu tujuan, raja yang Anda kalahkan akan mewarisi elemen sihir di tubuh Anda. Semakin Anda menaklukkan tujuan tersebut. Jika Anda memiliki lebih banyak, semakin kecil jarak antara kamu dan batas hukum elemen sihir.
Semakin besar pula energi yang akan kamu dapatkan, secara alami, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertarung melawan Black Flood King. Tetapi karena anak saya tidak hadir sekarang, bahkan jika Anda dapat dengan sempurna menghilangkan rintangan dari kedua belas orang tua kami dan mendapatkan semua kekuatan kami, tidak mungkin memiliki bentuk elemen sihir yang paling sempurna. Setelah Anda menemukan anak saya di masa depan, Anda harus mengalahkan dia, sehingga Anda memiliki kemungkinan mendekati batas kekuatan iblis. Permaisuri mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Senior, jangan khawatir, karena saya telah memilih putra Anda sebagai tuan saya, maka misi kerajaan api secara alami adalah misi saya, dan saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Perampokan itu tiba-tiba mengangkat langit dan menghela nafas. Jika 3 yuan kesengsaraan akan datang, jika gagal berhenti, benua akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Jika berhasil, semuanya akan dimulai dari awal. Nasib semua makhluk di seluruh dunia benua ada di tangan Anda memilikinya. Gemuruh. Ini adalah kalimat terakhir yang ditinggalkan oleh ketiganya. Saat berikutnya, aura di sekelilingnya benar-benar meledak, dan seluruh orang itu seperti iblis penghancur dunia yang sepenuhnya ditelan oleh energi gelap, melesat ke arah permaisuri. Awalnya, Suyang dan Wushuang hanya menonton dari pinggir lapangan, dan tidak membantu secara pribadi. Karena kemampuan tempur sebenarnya dari Kaisar Wanita masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Tetapi karena kekuatan konfrontasi antara keduanya terus meningkat, kecepatan leleh kristal es di sebelahnya semakin dipercepat. Tidak. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama sebelum 12 kristal es mencair sepenuhnya dan bergabung dalam pertempuran pada saat yang sama. Bahkan jika kita bertiga bergabung, sangat sulit untuk menaklukkan semua orang sebelum terner lingkaran menghilang. Wushuang dan Suyang saling memandang, dan keduanya terhubung, dan mereka segera memahami metode pertempuran yang keduanya mencapai konsensus, yaitu memusatkan kekuatan mereka dan mengalahkan mereka satu persatu, dan kemudian selama saat mereka membantu permaisuri untuk memasukkan iblis yang melarikan diri ini ke dalam tubuh, mereka dapat mencapai tujuan yang sama. Sekarang, lakukan. Suyang memberi perintah, Wushuang mengambil langkah pertama, dan kekuatan malaikat yang kuat ternyata menekan lawan sebagian besar dalam hal atribut, dan kecepatan gerakan Jie sangat berkurang. Pada saat yang sama, ketika semua atribut lawan berkurang, Suyang membuat gerakan yang kuat, dan dengan pukulan dari pedang Syura, dia akhirnya menghancurkan bidang pelindung Syura lawan dan menembus tubuh Jie. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi ingat, orang tua di belakang itu akan lebih kuat dari yang lain. Semakin jauh raja dari usiamu, semakin kuat pembunuhannya. Jangan bicara omong kosong dengan mereka, gunakan saja kekuatannya Guntur. Cepat bunuh dengan cara apapun. Seperti yang dikatakan Jie, dia tidak ingin menduduki Kaisar Wanita setiap menit dan setiap detik, dan segera berubah menjadi cahaya jiwa hitam dan menghilang di tubuh Kaisar Wanita. Raja-raja negeri api di masa lalu bisa dikatakan beritikat baik, inilah misi mereka dan akhir yang harus mereka hadapi. Saat kristal es hancur satu demi satu, dan semakin banyak elemen sihir yang kuat berkumpul di tubuh Kaisar Wanita, kekuatan gadis ini meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah dia telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sama menakutkannya dengan dekat dengan dewa. Tapi sekali lagi, menelan begitu banyak tenaga dalam waktu singkat juga menantang batas toleransinya. Gemuruh. Ketika Suyang secara pribadi membunuh raja generasi pertama kerajaan api, ketiganya kelelahan, tetapi pada saat ini, permaisuri tampak sangat stres. Di sini, aku perlu tidur selama 7 hari 7 malam untuk benar-benar berbicara dengan iblis di tubuhku.
Kamu pergi lebih dulu untuk menghentikan konspirasi Raja Naga Hitam, dan pada saat yang sama membantuku menyegel berkat pintu masuk ini sampai mati. Setelah 7 hari, aku akan membuka segelnya sendiri. Ledakan punyamu. Su yang melirik permaisuri dalam-dalam, hati-hati, kami menunggu Anda kembali dengan kemenangan. Untuk ya. Saat itu, saya berhasil melepaskan segel dan melarikan diri dari mawar hitam di lembah Baiming, dan lari jauh-jauh dengan tangan membelai hati dan nafas saya. Setelah memastikan tidak ada orang di belakang yang mengunci napas, saya melarikan diri. Dari langit, dengan mengandalkan pohon besar, beristirahat sejenak di belakang pohon. Setelah beberapa saat, tekanan besar datang dengan tenang. Black Rose mendongak dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang berdiri dengan bangga di kehampaan dan mengenakan jubah hitam. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi pupilnya sangat dalam. Biru samar, tetapi memberi orang semacam kekuatan yang menindas seperti mati lemas. Kamu siapa kamu? Black Rose benar-benar panik. Dia sangat yakin bahwa setelah hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat pria yang begitu kuat. Setidaknya menilai dari nafas dan tekanan orang lain saat ini, bahkan Su yang paling kuat yang pernah dia lihat sebelumnya, mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda ingin mengetahui nama saya, hanya ada satu cara untuk menyerah kepada saya dan menjadi utusan saya. Saya akan memberi Anda kemampuan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, Anda akan menjadi eksistensi di bawah satu orang di seluruh benua dan di atasnya. Semua makhluk. Mawar hitam justru menolak, karena wanita ini sangat menjijikkan untuk menjadi bawahan orang lain. Bagaimanapun, dia dibudidayakan oleh permaisuri. Dia memiliki warisan iblis asal keluarga Raja Api di tulangnya, dan kohesi keinginan dan penaklukan membuatnya merasuki orang-orang di garis ini ditakdirkan menjadi raja jika mereka tidak ingin menyerah pada ambisi mereka. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Apakah menurutmu, menjadi pengikutku lebih sulit bagimu untuk menerima daripada kematian? Tidak, aku hanya... Mawar hitam ragu-ragu, tetapi pria yang sangat kuat di depannya tidak memberinya lebih banyak kesempatan untuk berpikir dan ragu. Kesabaran saya sangat terbatas, Anda hanya memiliki 3 detik tersisa untuk mempertimbangkan sebuah jawaban. Secara tak terlihat, telapak tangan raksasa biru tua sepertinya bercampur dengan kekuatan dominasi yang tak tertahankan, dan itu dengan kuat mengikat jiwa Black Rose. Perasaan dicubit oleh seseorang membuatnya sangat tidak nyaman, keinginan untuk membunuh dilepaskan oleh naluri dari iblis di dalam tubuh benar-benar dipenjara, dan dia hampir gila kesakitan. Saya setuju. Bagaimanapun, Black Rose masih kewalahan, dan pada saat lawan dilepaskan dari tekanan besar ini, kakinya berlutut. Ketidakberdayaan semacam ini membuat Black Rose kehilangan semua kemungkinan penolakan dan pilihan, hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah pengaturan takdir, dan dia hanya bisa menghadapi segala jenis akhir yang mungkin dia hadapi di masa depan. Ikuti saya ke Raja Api, saya akan segera mengajari Anda sebagian dari kekuatan untuk membantu Anda menjadi Raja baru Kerajaan Api dalam waktu sesingkat mungkin. Aku? Sekte bayangan telah dimusnahkan, sendirian, aku takut. Hahaha, mungkin tidak dengan kamu, tapi jika kamu memiliki sebagian dari kekuatanku, bahkan 1/10 dari kekuatan itu dapat membantumu menjadi yang terkuat di dunia ini. Ingat, mulai sekarang, tidak, kamu perlu menekan keinginanmu. Jika Anda merasa bahwa perang dapat menggerakkan Anda dan membuat hidup Anda bermakna, lalu arahkan ujung tangan Anda ke kerajaan Allah, dan bidik rintangan apapun yang menentang Anda. Gelombang mawar hitam ini benar-benar dicuci otak oleh pria misterius berjubah hitam. Perasaan itu seperti pria berjubah hitam di belakang,
mendorongnya selangkah demi selangkah, mengetahui bahwa tubuh Mawar Hitam telah jatuh ke jurang maut. Hanya 1 jam sebelum dan sesudahnya, Mawar Hitam kembali ke istana di bawah kepemimpinan pria berjubah hitam itu, dan berjalan menuju aula istana dengan tenang dan tenang. Tuan Mawar Hitam. Istana berada di bawah darurat militer sekarang, tidak ada yang bisa masuk. Penjaga berpakaian perak di pintu belum selesai berbicara, kepala dan tubuhnya benar-benar terpisah. Dari momen tembakan, dari awal hingga akhir, jejak Black Rose tidak pernah berhenti, dan matanya bersinar dengan arogansi dan arogansi. Mungkin ini adalah perasaan yang pernah dia impikan untuk dikejar, perasaan bahwa seluruh negeri api, dan bahkan seluruh benua, menyerah pada kakinya. Bahkan jika ada 1 orang di belakang 10.000 orang, hatinya masih sangat puas. Jika menjadi pelayan orang ini ditukar dengan tuan dari semua makhluk hidup, maka dia sangat bersedia untuk bergabung dalam permainan ini. Beritahu semua menteri kerajaan api, segera letakkan pekerjaan mereka dan kumpulkan istana kerajaan. Generasi baru Raja Kerajaan Api akan segera berhasil. Orang yang tidak muncul dalam waktu 1 jam akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi anggota Kerajaan Api. Di belakang, pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, sudah menakuti wajah beberapa penjaga di sisi lain menjadi pucat. Hanya paksaan kata-kata pria berjubah hitam itu telah melebihi batas mereka. Siapa yang tidak berani mengikuti tatanan keberadaan seperti dewa? Dalam waktu kurang dari 1 jam, istana Raja Api sudah penuh dengan orang-orang. Mawar Hitam duduk di singgasana dengan kaki tegak, tersenyum dan menikmati buah. 5 atau 6 pelayan menunggunya, tetapi lelaki berjubah hitam itu hilang jejak, tapi di aula istana, selalu ada paksaan diam-diam yang mengabaikan segalanya. Mawar Hitam, kamu memanggil kami untuk apa? Di mana Raja Baru? Begitu dia memasuki gerbang kuil, kepala kumis yang agak gemuk berteriak. Pria gemuk ini adalah kepala 13 jenderal di bawah komando mantan raja. Terus terang, dia adalah salah satu pejuang paling terpercaya di mantan raja. Dia juga orang yang sangat kuat, pendekar pedang yang hebat. Tiba-tiba mendengar berita tentang pertemuan istana kekaisaran, dia masih setengah percaya, lagi pula, sekarang raja hilang, bagaimana Wang Ling bisa muncul tiba-tiba? Tetapi ketika Jenderal Gemuk berjalan ke aula dan melihat bahwa wanita mawar hitam itu duduk di atas tahta, Jenderal Gemuk itu menebak beberapa petunjuk. Oh, apakah kamu buta? Tidak bisa melihat siapa yang duduk di singgasana? Kamu? Hahaha. Kalau begitu kurasa aku benar-benar buta. Siapa di atas aula ini lebih memenuhi syarat daripada kamu untuk duduk di atasnya, kan? Mawar hitam tiba-tiba berhenti mencicipi makanan, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Jenderal Gemuk itu dengan main-main. Baiklah, saya akan bertaruh dengan Anda, saya yakin Anda akan menjadi sia-sia dalam 3 detik. Jika saya kehilangan siapapun yang memberikan tahta untuk duduk, Anda memiliki keputusan akhir. Kata-kata Black Rose tidak hanya untuk Jenderal Gemuk, tapi bagaimana sikap gila dan sesat seperti itu bisa ditujukan pada Jenderal Gemuk. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa wanita ini akan membunuh ayam dan monyet. Tapi metode macam apa yang berani dia ucapkan dengan percaya diri, orang-orang sipil dan militer Manchu juga sedikit penasaran. 1, 2, 3. Jenderal Gemuk itu tampak kesal dan menghitung sendiri. Hanya saja dia tidak pernah bermimpi bahwa pada saat dia berkata tanpa berpikir, kedua pupilnya tiba-tiba meledak, dan 2 ular hijau hutan lebat muncul dari dalam, menyemburkan lidahnya ke rongga mata sang Jenderal Gemuk, naik turun di sekujur tubuhnya. Setiap bagian, di bawah tekanan kekuatan yang tak tertahankan itu, merembes keluar spesies laut yang tak terhitung jumlahnya dalam hitungan menit,
menelan mereka sepenuhnya ke dalam genangan tulang. Tidak, ini hanya iblis. Jangan terlalu takut. Raja ini hanya berurusan dengan musuh-musuhnya. Jika kamu benar-benar menyerah kepadaku, aku tidak akan menyakitinya, tetapi aku akan memberikan semua yang dia inginkan. Sekarang, waktunya untuk kalian semua untuk mengekspresikan pendapat. Sekarang raja baru tidak terlihat dimanapun, negara api tidak bisa ditinggalkan sendiri selama sehari. Anda berkata, siapa tempat terbaik untuk duduk di posisi ini? Pertanyaan Black Rose sangat wajar. Sebelum mereka dapat menjawab, dia telah duduk lagi, karena melihat ke seluruh pengadilan, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya, dan dia bahkan lebih peduli tentang kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Ketakutannya sangat ekstrim. Dengan cara ini, dengan bantuan pembangkit tenaga berjubah hitam misterius, Mawar Hitam mencapai tujuannya dalam waktu singkat, dan hal pertama yang dia lakukan setelah dia naik tahta adalah mengirim pasukan ke kota perbatasan kerajaan Tuhan. Membunuh. 3 hari kemudian, ada teriakan keras di luar kota Yunzhou di perbatasan antara kedua negara, genderang perang terdengar, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke perbatasan kota Yunzhou. Pada saat ini, 3 pangeran yang bersembunyi di kota untuk berjaga-jaga dari kematian mereka, dan Long Kun dan lainnya yang dikirim oleh Su yang telah menyelesaikan pertemuan. Faktanya, setelah pangeran ketiga diam-diam memeriksa eyeliner di istana dan melaporkan fakta tentang perebutan tahta Mawar Hitam, pangeran ketiga sudah mengatur mundur dan pemindahan. Baginya, negara api pasti tidak ada yang menunggu untuk saat ini, perbatasan telah menjadi tempat teraman. 3 pangeran, ini bukan cara bagimu untuk menjuntai seperti ini. Aku merasa pusing saat menjuntai. Long Kun memegang tusuk gigi di matanya dan menatap pangeran ketiga yang cemas di depannya. Dia tidak tahu bahwa tindakannya hanya akan membuat seluruh tim gugup dengannya. Hei, alangkah baiknya jika bos ada di sini. Dengan kekuatan dan strateginya yang terkenal di dunia, kita pasti tidak akan takut pada kelompok orang ini. Pangeran ketiga tidak bisa menahan perasaan tersesat. Bagaimanapun, kota Yunzhou dapat dianggap sebagai kota perbatasan penting di kerajaan api. Sekarang, tanpa menunggu orang luar dari kerajaan Tuhan, orang-orang kerajaan api tidak bisa menunggu lebih dulu. Kebenaran membuat pangeran ketiga sangat tidak berdaya. Apa yang harus dilakukan? Ini bukan cara untuk menutup gerbang kota seperti ini, tapi ini memberi Black Rose alasan untuk menyingkirkanmu. Ling Yao menghela nafas pelan dan berkata, menurutku, mengirim seseorang untuk membunuh langsung untuk bertarung dengan mereka lebih baik daripada menjadi kura-kura di sini. Ling Qingshu tidak berpikir demikian, dan segera memberikan pendapatnya sendiri. Dalam situasi ini bukan pertarungan, dan ini bukan pertarungan. Hanya bos yang bisa memecahkan permainan. Menghitung hari, kendaraan mikro kita seharusnya dikirim untuk hari ketiga, dan diperkirakan ada harus menjadi jawaban malam ini. Tunggu. Melaporkan. Tepat ketika Ling Qingshu selesai berbicara di sini, beberapa pemimpin penjaga di luar buru-buru memasuki camp dan berlutut di depan pangeran ketiga. Yang mulia, ada tim lain dari kota raja yang bergegas untuk membantu. Sekarang ada 30.000 tentara elit mendekati kota, dan tampaknya ada banyak orc dalam tim, yang terlihat sangat ganas. Pangeran ketiga menghela nafas, baiklah, aku tidak tahan lagi. Jika bos tidak kembali, kita tidak akan dapat mempertahankan ini terlalu lama. Jika kita tidak dapat bertahan, setelah menjadi kota gerbang rusak, kemauan tentara untuk bertempur akan rendah. Ketika titik beku, ketika saatnya tiba, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Tidak heran jika pangeran ketiga tidak bisa menahan amarahnya, dalam situasi ini, orang lain mungkin tidak bisa berbuat lebih baik darinya.
Karena ini masalahnya, maka kita buka gerbang dan bertarung. Dengan raungan, Long Kun adalah orang pertama yang bergegas keluar dari camp dan memasang senjatanya. Orang ini benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, leluhur generasi kedua dari kerajaan para dewa, akan benar-benar mengangkat senjatanya dan bergegas ke garis depan untuk perselisihan internal di kerajaan api. Semua orang di tim tampaknya tidak menyadari bahwa karena keberadaan Su Yang, sekelompok orang di dunia fantasi, diam-diam diringkas menjadi satu kesatuan yang sempurna lagi. Membunuh. Kedua pasukan itu bertabrakan langsung, dengan teriakan yang luar biasa untuk membunuh satu demi satu. Pada awalnya, camp tiga pangeran dengan tim Su Yang sebagai intinya memiliki keuntungan besar. Apakah itu kekuatan tempur atau moral, mereka berada dalam postur yang benar-benar menghancurkan lawan. Terutama ketika para prajurit melihat bahwa setiap orang di tim Su Yang dapat membunuh kuartet mereka sendiri, sama seperti para dewa turun dari langit, semangat juang mereka juga diaktifkan sepenuhnya.